Selamat pagi murid-murid Bintang Harapan. Selamat bertemu kembali di dalam renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada pagi hari ini karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Di hari yang sejuk, yang cerah, pada pagi hari ini kami mau mendengar sebagian firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami, menjamah hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh Kudus, agar kami boleh memahami dan mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, amin. Anak-anak, pagi hari ini firman Tuhan kita akan membacanya dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Mari kita buka firman Tuhan. Kita akan membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, anak-anak, siapa di sini yang tentunya kita akan bersuka cita bila kita disebut anak-anak Allah? Nah, kalau anak-anak Allah itu adalah anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, anak-anak wah, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, ya, anak-anak. Nah, kata firman Tuhan, jika kita ingin menjadi anak Allah yang baik, kita tentunya harus membawa damai. Nah, bagaimana caranya kita membawa damai? Dan di mana saja kita harus membawa damai? Mari kita pelajari satu persatu. Kita harus menjadi anak-anak yang membawa damai. Pertama-tama kita membawa damai di mana? Di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita. Nah, anak-anak, coba anak-anak apa yang anak-anak lakukan ketika ada di dalam rumah? Nah, apakah anak-anak selalu dapat membuat suasana yang nyaman, membuat suasana yang rukun dengan keluarga? Wah, Miss, saya sering membuat suasana jadi keruh karena tingkah laku saya atau karena perkataan saya. Bagaimana ya, Miss ya? Nah, anak-anak, untuk kita bisa membawa damai di dalam keluarga kita, untuk kita bisa membawa damai di dalam rumah kita, pertama-tama tidak harus banyak yang kita lakukan. Justru kita melakukannya dengan sederhana. Pertama, seperti pada pagi hari ini, ketika kita bangun pagi, apa yang kita lakukan? Apakah ketika bangun pagi kita kena marah orang tua atau tidak? Nah, kalau kita ketika bangun pagi kena marah orang tua, nah berarti kita belum membawa damai. Nah, kita harus koreksi diri. Apa ya yang membuat saya dimarahin pagi-pagi? Wah, pagi-pagi udah kena marah, kenapa ya? Nah, biasanya anak-anak kalau pagi-pagi kena marah itu karena anak-anak berlambat-lambat. Ketika dibangunkan oleh orang tua, anak-anak susah bangunnya. Sekali, dua kali dibangunkan oleh orang tua, anak-anak masih juga malas-malas di tempat tidur. Nah, itu membuat orang tua menjadi marah. Atau udah bangun, udah turun dari tempat tidur, ketika disuruh ke kamar mandi untuk gosok gigi atau mandi, anak-anak bermalas-malas atau susah, atau bahkan masih ada yang merengek. Nah, siapa yang masih suka merengek? Nah, itu membuat orang tua jadi marah. Nah, kenapa orang tua marah? Karena orang tua memikirkan banyak juga pekerjaan yang harus diselesaikan pada hari ini.
Nah, jadi kalau anak-anak susah untuk disuruh bangun, untuk disuruh mandi, untuk disuruh gosok gigi, tentunya itu jadi menghabiskan waktu begitu ya. Tapi kalau anak-anak disuruh bangun, wah, anak-anak begitu melek, bangun, dibuka matanya, anak-anak semangat. Wah, saya mau bantu orang tua. Apa yang bisa saya kerjakan untuk membantu orang tua? Yaitu saya tidak susah dibangunkan. Nah, itu udah membantu orang tua. Ketika disuruh mandi, cepet kita ambil anduk, kita masuk ke kamar mandi, kita mandi, dan jangan berlama-lama di kamar mandi. Kita mandi seperlunya. Karena mungkin orang lain juga pagi-pagi kan ada yang mau berangkat bekerja, ada yang mau kegiatan yang lain. Sehingga anggota keluarga yang lain masih perlu untuk segera mandi gitu ya. Nah, jadi kita harus mandi seperlunya. Gosok gigi, ya kita jangan berlambat-lambat. Segera lakukan. Apa yang disuruh orang tua pagi-pagi segera lakukan. Kita melakukannya harus dengan sukacita. Harus dengan gembira. Nah, kalau kita melakukan segala pekerjaan dengan sukacita, dengan hati yang gembira, maka semuanya itu akan cepat selesai. Dan ketika kita mengerjakan segala sesuatu dengan cepat selesai, tentu itu meringankan pekerjaan orang tua. Dan tentu orang tua tidak menjadi marah sama kita. Nah, itu salah satu. Salah satu yang bisa anak-anak kerjakan untuk membawa damai di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita. Nah, anak-anak nggak sulit kan? Yang penting kita nggak malas. Kita harus selalu semangat, selalu sukacita. Kita gembira di dalam segala mengerjakan segala sesuatu. Kalau disuruh sama mama, ayo mama bantu cuci piring. Atau mama nyuruh kalian menyapu lantai. Nah, segera lakukan. Jangan bermalas-malas, apalagi sambil ngomel atau marah. Wah, itu tentu tidak membawa damai di dalam keluarga kita. Nah, jadi anak-anak, untuk kita menjadi anak-anak Allah, untuk kita bisa membawa damai di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, semua bisa dilakukan oleh anak-anak. Tidak sulit untuk kita membawa damai di rumah kita. Atau mungkin di sekolah, ketika nanti kita bersama-sama lagi masuk sekolah, kita juga harus membawa damai di sekolah. Nah, bagaimana Miss caranya membawa damai di sekolah? Nah, membawa damai di sekolah, yaitu kita harus rukun dengan teman. Jangan kita marah-marah dengan teman. Dan kita juga bersedia membantu teman yang kesulitan. Misalnya, ada teman di sekolah yang tumpah air minumnya. Nah, kita bersedia untuk membantu, menolong. Mungkin kita ambilkan lap untuk segera mengepel lantai yang air minumnya tumpah. Ya, kita membantu teman kita yang sedang mengalami kesulitan. Atau mungkin kita sedang bermain dengan teman-teman, tapi temannya mungkin sedang ingin bersama dengan teman yang lain. Nah, kita nggak usah marah, kita nggak usah menjadi iri hati. Ya udah, kita main aja dengan teman yang lain lagi. Kan banyak teman di sekolah ya, nggak harus itu terus. Nah, jadi kita berusaha untuk dengan teman manapun kita hidup rukun. Kita bermain dengan teman yang mana saja. Yang penting kita bisa bersukacita bersama teman-teman di sekolah. Nah, itu artinya kita membawa damai. Setiap kali kita merasa sukacita, setiap kali kita merasa senang, disitulah ada kedamaian. Nah, oleh karena itu mari anak-anak, kita berusaha membuat suasana yang gembira. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita selalu bergembira, kita selalu bersukacita, kita mengerjakan segala sesuatu dengan senang hati. Sehingga kita, dimanapun kita berada, kita bisa membawa damai. Dan itulah kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang baik.
menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Sekian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kita dan kita melakukannya setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kami harus selalu membawa damai dimanapun kami berada. Di rumah, di dalam keluarga kami, di sekolah, di dalam pergaulan di mana saja, biarlah kami selalu menjadi anak yang manis, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang selalu ceria dan bersuka cita, sehingga kami dapat membawa damai dimanapun kami berada. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sekian firman Tuhan. Selamat belajar. Tuhan memberkati.